ya, mengenal 12 hukum alam semesta menurut sains dan spiritual. Nomor 1, hukum ilahi atau takdir. Itu semua benda yang ada di dunia ini, benda hidup atau benda mati, itu mempunyai takdir dan kodrat masing-masing, ya. Seperti batu yang menjadi batu, manusia menjadi manusia, kok sini arahnya. Yang kedua, hukum gerakan atau aksi, ya. Semua benda yang ada di semesta ini, ya, itu bergerak atau beraksi tapi tanpa kita sadari. Contoh bebatuan kemarin di sini kok bisa ke sana, ya. Ya. Ketiga, korespondensi atau hubungan. Semua benda yang ada di semesta ini, semua itu berhubungan antara benda satu dengan benda yang lain, makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain, orang satu berhubungan dengan orang lain, ya. Yang keempat, hukum tarik menarik atau law attraction, ya. Jadi semua benda di semesta ini punya daya tarik masing-masing. Seperti magnet, daya tarik, bebatuan juga punya daya tarik cuma tanpa kita sadari. Seperti manusia mempunyai daya tarik yang berbeda, ya, tapi tetap punya daya tarik. Ya, yang kelima, hukum tindakan atau aksi. Jadi tindakan atau aksi semua itu beraksi, mempunyai keinginan masing-masing seperti batu cuma tanpa kita sadari, ya. Jadi contoh manusia, kita menginginkan sesuatu, aku mau begini, begitu loh, aku punya ini. Tapi kalau kita tidak punya aksi, hasilnya juga nol. Ya, nilainya juga nol. Ya. Nomor 6, hukum transmutasi atau perpindahan. Semua benda di semesta ini berpindah satu tempat ke tempat yang lain seiring berjalannya evolusi dari tahun ke tahun, dari masa ke masa tanpa kita sadari, ya. Nomor 7, hukum sebab akibat. Semua akibat tuh pasti ada sebab. Kenapa batu pecah? Sebabnya apa? Karena cucuran air seiring jalan waktu. Kenapa kita sakit lambung? Itu kan sebab. Itu kan akibat. Sebabnya dari mana? Makanan tidak benar, ya. Hukum kompensasi atau keseimbangan, ya. Jadi semua itu seimbang, ya. Kalau batu kita kecil dipijak dengan beban yang berat, sudah tidak sanggup, ya. Kalau gaji kita, skill kita nggak sesuai, mengharap gaji besar, ya kan tidak mungkin juga, ya. Jadi itu namanya hukum kompensasi. Ada nomor 9, hukum relativitas. Relativitas tuh hukum itu baku. Semua benda itu baku. Kalau kamu batu, ya kayak manapun kamu batu selamanya. Kalau kamu tanah, ya tanah. Ya, kalau sifat karaktermu sudah seperti inilah dirimu, gitu. Itu baku. Ya. Yang ke-10, hukum polaritas atau perlawanan. Semua itu ada pasti perlawanan, ya. Perlawanan, polaritas, ya. Cuma tinggal kita nyikapinya. Yang ke-11, hukum ritme atau irama. Jadi sesuai. Kalau di daerah bebatuan tuh ritmenya gimana, iramanya gimana. Kalau di air ritmenya gimana. Di suatu wilayah, ada suatu wilayah itu yang popularitas itu dan digandrungi itu dangdut. Kita masuk rock, ya tidak sesuai irama dong, nggak sesuai. Jadi itu namanya hukum ritme atau irama. Nomor 12, hukum gender, tingkatan atau kasta, kelas. Semua itu ada kelasnya. Batu itu ada kelas berapa sih? Jenis batu itu ada kelas batu bagus yang seperti ini dong, tanah bagus yang seperti ini dong, ya. Kalau pokok sawit bagus, pokok sawit seperti ini dong, lebih bagus gitu. Itu gender. Jadi manusia juga ada kelas. Ada namanya tingkatan, ya, kelas gender dia. Ada raja pasti ada rakyatnya. Ada presiden pasti ada rakyat. Mana mungkin lah dia presiden punya rakyat. Itu namanya gender,
tindakan, hukum gender atau kelas ya. Terima kasih ya. Hanya ini disampaikan yang saya tahu. Kalau yang saya sampaikan tidak sesuai dan kurang sempurna, mohon di komentar kolom di bawah. Dan jangan lupa like dan subscribe agar menambah sama-sama wawasan kita untuk kita bersama ya. Kalau ada yang salah, tolong di kolom komentar di mana yang salah. Karena saya bukan manusia yang sempurna. Ya, saya juga hanya belajar ya. Terima kasih ya.